kalimat kekuasaan ini saya jadi ingat seorang ulama ditanya, bolehkah orang yang oleh Allah SWT diberi keluasan rizki dan juga diberi kekuasaan, atau bisa dibalik juga pertanyaan, bolehkah orang punya kekuasaan dan keluasan rizki lalu dia menggunakan kekuasaan dan rizkinya untuk memenuhi syahwat-syahwatnya. Untuk memenuhi apa? Syahwat-syahwatnya. Pertanyaannya memang bahasanya agak provokatif dikit ya. Untuk memenuhi syahwatnya. Nah, yang menarik adalah jawaban ulama itu. Kata ulama itu, boleh seseorang punya kekuasaan, boleh orang punya harta atau dua-duanya, dia gunakan kekuasaan dan hartanya untuk memenuhi syahwat-syahwatnya dengan satu catatan. Kata ulama itu, dengan satu catatan. Ini luar biasa jawabannya. Nah, apa catatannya? Selama syahwat itu tidak merupakan dosa. Selama syahwat itu tidak merupakan dosa. Nah, ini kalimat catatan ini juga luar biasa jawabannya. Ya. Saya bayangkan tuh jawabannya tadinya selama bukan maksiat gitu ya. Tapi ternyata jawaban beliau adalah selama syahwat yang dia kepadanya jabatan dan harta disalurkan itu tidak merupakan dosa. Yaitu kan tidak merupakan dosa itu bisa berupa wajib, ya kan? Tidak dosa. Bisa berupa sunat, tidak dosa. Bisa merupakan sesuatu yang sifatnya aula, walaupun tidak wajib, tidak sunat, tapi aula, lebih utama atau lebih afdal. Termasuk bisa juga menyalurkan ke tempat-tempat yang sifatnya mubah. Sifatnya apa? Mubah atau boleh. Nah, yang mulai dilarang adalah manakala sudah masuk kawasan atau wilayah dosa. Ya, untuk makruh ini sudah garis kuning ya. Memang belum dosa, tetapi sudah garis kuning, hati-hati ya kan. Nah, ini artinya orang punya kuasa, orang punya harta, itu opsi penyalurannya itu sangat luas sekali. Nah, peluang penyaluran yang sangat luas itu hendaklah digunakan di koridor lawan dari antusitu fil ard. Lawan dari antusitu fil ard yaitu al-islah fil ardi, dan juga digunakan dan disalurkan untuk lawan dari watuqati arhamakum, yaitu gunakan kesempatan itu untuk melakukan atau menyambungkan hubungan kekerabatan yang terjadi. Ya. Oke, itu ayat pertama. Ayat kedua diikuti oleh Syekh Nawawi adalah walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ini kalau kita lihat di surat Ar-Ra'd ya. Di surat Ar-Ra'd ya, itu Allah SWT di halaman berapa ini? Halaman 252 mushaf ya, standar nih. Allah SWT memuji mereka yang disebut dengan istilah ulul albab. Memuji mereka-mereka yang disebut dengan atau disifati dengan sifat ulul albab ya. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Lalu Allah menyebutkan kriteria ulul albab. Yaitu alladzina yufuna bi ahdillah, ayat 20-nya, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Terus walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala. Jadi kriteria ulul albab itu adalah di antaranya walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yang di antaranya adalah hubungan silaturahim di antaranya. Jadi salah satu ciri dan kriteria ulil albab yang dipuji oleh Allah SWT, dipuji oleh Allah dan dijanjikan, dan juga dijanjikan dengan janji jannatu adnin yadkhulunaha, jannatu adnin, surga Aden, itu adalah mereka kriterianya walladzina, di antaranya walladzina yasiluna ma amarallahu bi an yusal, yang salah satunya adalah silaturahim. Sebaliknya Allah SWT mengancam kelompok manusia tertentu yang memiliki kriteria tertentu dengan ancaman ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar.
Ulaika lahumul la'natu lahum su'udar di ayat 25 ini. Untuk mereka laknat Allah SWT dan untuk mereka adalah tempat tinggal atau perkampungan yang sangat buruk, yaitu neraka na'udzubillah min dzalik. Nah, yang diancam seperti itu di antara kriterianya adalah karena orang itu yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Mereka memutuskan apa saja yang oleh Allah diperintahkan untuk dihubungkan atau disambungkan. Yang salah satunya adalah memutuskan silaturahim. Oke. Rasulullah SAW bersabda, tidak disebutkan oleh Syekh Nawawi di sini. Jadi beliau membuat definisi tentang siapakah orang disebut dengan menyambungkan hubungan silaturahim itu. Sabda beliau penjelasannya adalah bahwa orang disebut menyambungkan hubungan silaturahim itu, yang disebut begitu bukanlah yang melakukannya sebagai bentuk balasan. Sebagai bentuk apa? Balasan. Istilahnya, ya karena saya pernah dikunjungi oleh fulan, kunjungan dalam rangka silaturahim, maka saya pun berbalas. Nah, yang berbalas ini tidak disebut oleh Rasulullah sebagai penyambung silaturahim. Walaupun sebenarnya ya. Tapi maksud beliau SAW adalah fadilah yang paling utama bagi orang yang melakukan silaturahim itu bukanlah yang melakukannya sebagai bentuk balasan, tetapi yang disebut menyambungkan silaturahim dengan fadilah yang afdol, yang lebih utama adalah yang menyambungkan yang telah terputus. Yang telah terputus. Jadi orang sudah memutus, atau artinya ada kesengajaan, atau terputus karena satu dan lain hal, karena faktor jarak, ya kan, dan lain sebagainya, terputus, nggak sengaja tapi terputus. Lalu orang itu mau menyambungkan lagi. Nah, itulah yang disebut al-wasil. Itu yang disebut apa? Al-wasilu. Orang yang benar-benar menyambungkan. Nah, dengan sabda ini Rasulullah SAW menginginkan kita itu menjadi pemilik inisiatif, atau kita menjadi inisiator. Kita menjadi apa? Inisiator dalam urusan silaturahim. Jangan menunggu inisiasi, ya. Inisiasi dari pihak lain lalu kita membalasnya. Bukan. Nah, jadi beliau SAW ingin mendorong kita ke posisi sebagai inisiatornya. Nah, itu sabda Rasul yang sangat luar biasa. Oke, berkaitan dengan hadis-hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi ada 3 tadi, ya. 1 dan nomor 3 itu mirip, ya. Nomor 1 dan nomor 3 itu mirip. Jadi kalau kita ingin, ini fadilah silaturahim, ya. Di antara fadilah silaturahim adalah bahwa silaturahim itu bisa menambah umur dan menjadi sebab diluaskannya rizki. Yang kadang-kadang oleh anak-anak muda itu dikonfrontir begini nih. Hadis-hadis ini dikonfrontir dengan, tapi itu orang dulu rajin silaturahim, umurnya pendek, maksudnya meninggal dalam usia muda, ya. Berarti nggak ditambah dong. Ya, kita tetap yakin, kita sebagai orang beriman tetap yakin bahwa sabda Nabi itu benar. Karena sabda Nabi kan tidak mengatakan siapa yang silaturahim itu akan meninggal dalam usia panjang. Kan nggak begitu sabdanya. Tidak ada kaitan dengan meninggal usia kapan. Tapi janji Rasulullah adalah, ya, rizkinya akan diluaskan, ya, umurnya akan dipanjangkan. Nah, hakikatnya seperti apa, ya? Kita yakini kebenarannya begitu, ya. Kita yakini kebenarannya seperti itu, ya, di sisi Allah SWT. Karena tentang kita dapat jatah berapa, lalu menjadi berapa dan sebagainya itu kan kita tidak tahu, ya. Oke, itu untuk hadis 1 dan 3, hanya saja bedanya di hadis 1 definitif yumad dalahu fi umrihi, dipanjangkan umurnya. Nah, di hadis ketiganya bahasanya adalah yunsa'alahu fi asarihi. Nah, dikenang jasa-jasanya, pengaruh-pengaruhnya, jejak-jejaknya dan sebagainya dikenang. Oke. Dan hadis yang kedua sekarang, sona'iul ma'ruf
taqi masori asu. Jadi kalau kita pandai-pandai berbuat kebaikan, ada aja gitu ya. Ada saja ide kita untuk berbuat baik, tidak pernah kehabisan ide, tidak pernah kehabisan cara, aspek sifatnya teknis untuk berbuat baik ini tidak pernah ada putusnya. Selalu saja ada. Nah, kalau seperti itu dan kita rajin melakukannya, maka kebaikan-kebaikan yang beraneka ragam yang kita lakukan itu akan membentengi dan melindungi kita dari kematian yang buruk. Taqi masori asu, kematian yang buruk. Oke. Wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Nah, kalau kita rajin bersedekah dan sedekah kita lakukan secara sirriyah, secara rahasia, itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dunia, apakah di akhirat? Ataukah dunia akhirat tidak disebutkan. Kalimat redaksinya umum, mutlak ya, maksudnya bukan umum, mutlak. Jadi sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi secara mutlak. Dan yang ketiga sama dengan hadis 1 dan hadis 3, wasilatur rahimi tazidu fil umri. Wasilatur rahimi tazidu fil umri. Oke. Bapak Ibu yang juga salah, ini terkait dengan silaturahim yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita lanjutkan. Wasyu'batu as-sabi'atu wal khamsun, cabang iman yang ke-57 adalah husnul khuluqi. Berakhlak baik. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inna min khiyarikum ahsanu. Inna min khiyarikum ahsanakum ya. Inna min khiyarikum ahsanakum ya. Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya bagian dari orang-orang terbaik di antara kamu, adalah ahsanakum akhlaqan. Adalah yang terbaik dalam hal akhlaknya. Oke. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Nabi kita Muhammad SAW benar-benar berada di atas akhlak yang agung. La'ala khuluqin azim. Oke, jadi akhlak yang agung standarnya berapa? Beliau masih ada di atasnya ya. Wa jama'a ba'duhum, sebagian ulama maksudnya mencoba menghimpun alamati dzalika, tanda-tanda akhlak yang baik, coba dihimpun dalam kalimat-kalimat. Faqala, maka ia berkata, akhlak yang baik adalah an yakuna kasiral hayai, seseorang itu banyak malunya. Qalilal adha, sedikit menyakitinya. Kasiras salahi, banyak kesolehannya. Saduqal lisani, benar lisannya ya. Qalilal kalami, sedikit bicaranya. Kasiral amali, banyak amalnya, banyak kerja, sedikit amal. Qalilaz zalali, sedikit keplesetnya. Qalilal fuduli, sedikit, saya artikan bebas sedikit ya, sedikit isengnya ya, sedikit isengnya. Fudul itu mencampuri urusan atau berbuat yang tidak diperlukan. Berbuat yang tidak diperlukan atau melebihi yang diperlukan. Berbuat melebihi yang diperlukan. Itu fudul. Barron, banyak berbuat kebajikan. Wasulan, rajin menyambung kekerabatan. Wakuron, ya. Menjaga harga diri atau wibawa diri. Soburon, banyak bersabar. Syakuron, banyak bersyukur. Radian, ridho haliman, tidak mudah melampiaskan amarah atau emosi. Tidak mudah atau tidak gampang melampiaskan amarah atau emosi. Rafiqon, bersikap lembut. Afifan,
menjaga kesucian diri, syafiqon, banyak kasih sayang, banyak memberikan kasih sayang, lala'anan, bukan tipe yang suka melaknat, wala sabbaban, bukan tipe yang mencaci maki, wala namaman, bukan tipe yang suka mengadu domba atau menciptakan permusuhan, wala mughtaban, bukan tipe yang suka menggunjing, wala ajulan, bukan tipe yang suka terburu-buru, wala haqudan, bukan tipe pendendam, wala bakhilan, bukan orang yang pelit, wala hasudan, bukan orang yang iri, basyasan, bermuka ceria, hassasan, ramah ya, yuhibbu fillah, cinta dalam lingkup ya Allah SWT, wa yubghidu fillah, benci juga dalam lingkup Allah SWT, yarda fillah, ridho pun dalam lingkup Allah SWT, wa yaghdab, dan marah juga dalam lingkup Allah SWT, dalam koridor aturan Allah SWT. Ini coba dibikin kalimat yang jamik itu ya, menghimpun apa itu namanya akhlak yang baik. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu ya. Oke, karena satu katanya satu judul tersendiri nanti panjang urusannya. Faqaulun nazim, kata Syekh Nawawi, jadi perkataan penyusun nazam ahsinan ya, binuri taukidil khafifah. Wa qaulil walid, yang maksud lam di sini adalah lil jinsi. Oleh karena itu fayasmalu al-wahida fa aksar, mencakup lebih dari satu. Apapun yang namanya al-walid, orang atau bapak, atau bisa nyakup ibu, bisa masuk kakek, bisa nenek, baik dari jalur bapak atau dari jalur ibu ya. Qalu rahiman, kalimat rahiman bikasril ha ma'afat hira, rahiman ala lugha al-fusha. Jadi bahasa Arab yang fusha itu rahim ya, rahim. Wa qad tukhaffaf bisukunil ha ma'afat irra yadun fi lughati Bani Kilab. Terkadang mengikuti bahasa satu suku Arabnya, suku Bani Kilab, itu bukan rahiman tapi rahman, makanya berbunyi rahmi, silaturahmi ya, rahmi ya. Wa qad tuksarul a'u itba'an li kasrir ra ya fi lughati aidon, dan ada juga yang membacanya rihiman ya. Oke, ini masalah bahasa saja. Kalau hasin bitasdidis sin, huruf sinnya bertasdid. Kalau bi khuluqika bisukunil lam lil wazn, lamnya mati karena faktor wazan. Turhamu bil bina lil maf'ul, ay in asanta akhlaqaka yarhamkallah, jika kamu perbaiki akhlakmu niscaya Allah akan merahmatimu. Wa yahinnu 'alaikan nas, atau wa yahinna 'alaikan nas, dan orang pun akan selalu rindu dan sayang kepadamu, Oke, Bapak Ibu, ini yang kita baca pada pagi hari ini ya, kitab Qami'ut Tughyan Syarah Manzumat Syu'abil Iman. Itu saja yang bisa kita baca ngaji pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa penutup majlis surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.